Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Hari ini saya ingin membedah satu tema yang sangat menarik tentang awareness of silence, ya. Jadi silence adalah awareness yang kedua di dalam Seven Awareness Leadership Training. Nah, manusia-manusia di atas rata-rata mereka memiliki kualitas awareness of silence. Nah, orang-orang yang memiliki silence biasanya dia lebih tenang, dia lebih strong, dan dia juga lebih yakin dalam membuat sebuah tindakan-tindakan. Seringkali seseorang mengambil keputusan ketika dalam keadaan kebalikannya, ketika dengan marah, ketika dengan keadaan bad mood, ketika dalam keadaan yang penuh dengan emosi negatif, dia mengambil keputusan dan seringkali berakhir kepada penyesalan. Banyak orang yang menyesal ketika selesai kejadian. Banyak orang kemudian menyesal setelah kemudian ya kejadian tersebut sudah begitu lewat dan kita nggak bisa mengubah waktu kembali, teman-teman. Seperti dalam buku Seven Awareness, masa lalu adalah madrasah, tempat di mana kita ya hanya belajar dan kita nggak bisa kembali ke dalam masa lalu tersebut, teman-teman hebat. Nah, sahabat-sahabat Seven Awareness, awareness yang kedua adalah awareness of silence. Di buku The Heart of Seven Awareness, buku ini, halaman 65, ada satu tes yang disebut dengan tes reaktif. Ada satu hal yang di dalam pelatihan Seven Awareness disebut dengan stimulus and response. Stimulus and response. Stimulus and response. Setiap aksi akan ada reaksi. Setiap aksi akan ada reaksi, dan stimulus and respon ini akan selalu ada dalam kehidupan kita, baik berumah tangga, baik bekerja, baik ya dalam bisnis, dalam bernegara, selalu saja ada. Sebagai pimpinan tentu saja Anda mendapatkan stimulus yang bahkan setiap waktu. Sebagai ayah atau ibu, Anda juga dapat stimulus setiap waktu. Sebagai masyarakat, Anda juga akan dapat stimulus setiap waktu, kapanpun, dan kita nggak bisa menghindari itu, teman-teman hebat. Bahkan di dalam kehidupan saya sendiri, saya memiliki dua putri kembar identik yang pada saat saya pulang dari sebuah kegiatan dan mereka juga pulang dari sekolah, dan satu kakaknya, mereka hanya beda 2 menit, kakaknya langsung mengatakan kepada saya seperti ini, "Ayah," gitu, dia bilang ya kepada kita, "Ayah, tadi," sambil wajah cemberut, "Dede nakal di sekolah, jadi ninggalin kakak sebel sama dede," gitu. Maksudnya dia sebel sama adik kembarnya gitu. Nah, itu sedang memberikan stimulus. Kemudian adeknya yang kemudian dapat kata-kata seperti itu langsung juga membela diri. "Enggak kakak, enggak ayah, tadi kakak yang jahat sama dede gitu. Kakak tadi nggak ngasih uang jajan." Pokoknya, dan sebagai seorang ayah, saya dapat stimulus oleh anak-anak saya. Dan apa yang saya lakukan? Kalau kemudian saya adalah orang yang reaktif, tentu saja mendengar kata-kata itu bisa membuat saya marah, kemudian bisa juga memvonis salah satunya, bahkan bisa menghukum dua-duanya bisa juga ya, karena dua-duanya ternyata salah dan berantem misalnya. Tapi di dalam buku The Heart of Seven Awareness, bahwa orang-orang sukses, manusia-manusia di atas rata-rata, mereka adalah orang-orang yang di antara stimulus dan respon ada ruang yang namanya silence, ada ruang yang namanya hening, ada ruang yang namanya diam ya. Nah, ruang-ruang hening ini melahirkan seseorang tersebut menjadi pribadi yang betul-betul memiliki ketenangan hati yang betul-betul sekuat samudra gitu. Nah, orang-orang yang memiliki ketenangan hati adalah mereka yang terbiasa membiasakan dirinya mempraktikkan silence ya. Dan silence sendiri juga di dalam buku 21 Days to be Transhuman dilatih bagaimana 21 hari kita berlatih untuk silence agar kemudian kita efektif learn to be transhuman, belajar menjadi manusia di atas rata-rata, teman-teman hebat. Teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat Seven Awareness. Di sini ada tes, namanya tes reaktif. Apakah Anda, ini bukan reaktif ini ya, COVID-19 atau apa namanya tes COVID, bukan ya. Ini ditulis 2008, jadi jauh sebelum ada COVID, oleh saya, diterbitkan oleh penerbit Mizan Nora Books ya. Oke, saya minta Anda menjawab iya atau tidak. Iya atau tidak. 1.
Ketika orang marah-marah dengan Anda tanpa alasan yang jelas, Anda langsung membalasnya. Anda langsung meresponnya. Ada orang marah-marah, nggak tahu kenapa, langsung nunjuk-nunjuk Anda, langsung emosi di hadapan Anda. Kira-kira Anda langsung membalasnya atau tidak? Jawab. Nah, boleh ya, kasih contoh yang iya gitu ya. Ya, misalnya ya. Kemudian yang kedua, ketika mendengar anak Anda di sekolah dihukum oleh guru, Anda ingin langsung mendatanginya sambil meluapkan kemarahan kepada guru tersebut. Kira-kira iya atau tidak? Anak Anda yang cantik, yang ganteng ini, yang sangat-sangat dibanggakan, tiba-tiba sedang dihukum oleh guru, ada yang memberitahu, dan kemudian Anda datang ke sekolah itu, kira-kira Anda maki, marah sama gurunya, atau Anda tidak melakukannya? Ya atau tidak ya? Yang ketiga, ketika mendengar di tetangga pasangan Anda main serong dengan teman sekantor, Anda langsung percaya dan memaki pasangan ketika pulang, ya, dapat hoax, dapat gosip, dapat ya fitnah, dikabarkan bahwa pasangan kita bla 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 sebagainya, langsung emosi, atau Anda melakukan rumus di dalam 1 minute awareness yang namanya melakukan konfirmasi. Ya atau tidak? Ya, saya langsung melabrak kalau dia pulang, ya atau tidak? 4, ada 10. Ketika atasan Anda memindahkan tugas kerja di daerah terpencil tanpa memberikan penjelasan yang konkret, Anda langsung protes dan marah kepada atasan Anda. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Anda sudah anak-anak di Jakarta, tiba-tiba dipindah ke sebuah tempat di Sumatera, sebuah kabupaten kecil. Ya atau tidak? Marah atau tidak ya? Kalau marah ya, maka bilang iya. Kemudian yang kelima ya, tes yang kelima adalah ketika Anda sedang menyetir kendaraan dengan teman, lalu ada mobil menyalip dengan ugal-ugalan, Anda langsung membalas dengan menyalipnya ulang. Ya atau tidak? Atau kemudian ya biarin aja lah gitu. Itu kan mau jalanan umum, siapapun boleh gitu ya. Atau Anda kebalikannya, wah ini udah kurang hajar, ini harga diri ya. Harga dirinya sudah tercabik-cabik oleh orang yang ugal-ugalan misalnya ya, seperti itu. Ya, ada juga yang seperti itu teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya yang ke-6. Ketika Anda datang terlambat ke kantor, lalu atasan Anda marah sambil mengatakan, "Saya bayar kamu bukan untuk terlambat." Anda langsung memberikan alasan agar atasan Anda senang, atau Anda diam? Kira-kira ya atau tidak? Ya. Kemudian yang ke-7, ketika Anda berdoa, tetapi justru masalah berat yang datang tiada henti. Ketika Anda selalu berdoa, tetapi masalah nggak pernah berhenti, misalnya, Anda sempat berburuk sangka kepada Tuhan, masalah satu belum selesai, datang lagi, maka seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya di halaman 65 buku The Heart of Seven Awareness, buat Anda yang sudah memilikinya, para alumni silakan ya. Ketika membuka telepon, ada pesan singkat dari teman lama Anda ingin meminjam uang, Anda langsung menjawabnya atau tidak? Di zona COVID ini kan banyak yang minjem uang misalnya ya atau tidak? 9, Anda selalu terburu-buru dalam beribadah. Pokoknya serba cepat, serba kilat, serba sibuk kesannya ya. Habis selesai sholat langsung menghilang, padahal nonton TV ya misalnya. Atau Anda tumak nina, Anda tenang duduk di musola atau masjid atau di tempat sholat itu teman ya. Yang terakhir, ketika Anda berada dalam masalah yang berat, Anda ingin menyalahkan semua orang di sekitar ya. Anda ingin menyalahkan semua orang di sekitar, apakah ya atau tidak? Masalahnya sendiri, tapi efek dari masalah itu semua kena. Jadi kadang-kadang nggak tahu siapa masalahnya, tapi dimarahi semua, dari mulai pembantu, suami atau istri, atau pokoknya siapapun bisa kena akibat kemarahan yang tak terduga ini, teman-teman hebat ya. Teman sahabat yang great ya, insya Allah kita akan berjumpa di kelas Seven Awareness
training selama 3 hari pada tanggal 18, 19, 20 Desember ini, dan semoga Anda beruntung bisa mendapatkan buku Seven Awareness ini. Ya, Anda yang ingin bergabung hubungi langsung Nako Center di 087878 lagi 28901 dan bisa kunjungi website kami thesevenawareness.com. Terima kasih. Di Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.